Baik, selamat berjumpa kembali lagi dengan saya Pak Pras. Di sini kita akan belajar tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Kita lihat. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara khusus berbentuk persegi panjang atau persegi dalam bentuk baris dan kolom serta ditempatkan di antara kurung siku dan atau tanda kurung biasa. Nah, kalian kan biasanya lihat tentang tabel. Nah, tabel itu punya baris dan kolom. Nah, itu Anda bisa menggunakan bentuk matriks, kurang lebih representasinya seperti tabel itu. Nah, elemen mendatar atau horizontal itu dinamakan baris. Yang mendatar itu baris. Yang vertikal itu adalah kolom atau lajur. Nah, matriks diberi notasi dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi hurufnya huruf besar A, B, C, atau huruf lainnya. Nah, bentuk umum matriks seperti ini. Anda lihat A11, A12, A1N itu disebut baris ke-1. A21, A22 sampai dengan A2N itu disebut baris kedua. A31, A32, A3N itu disebut baris ketiga, dan seterusnya. Jadi yang mendatar adalah baris. Sementara A11, A21, A31, AM1 ini adalah kolom ke-1. A12, A22, A32 itu disebut dengan kolom kedua, dan seterusnya. Anda perhatikan. Nanti misal ada pertanyaan, elemen matriks itu adalah anggota matriks ini, A11, A12, A21 dan seterusnya, itu disebut dengan elemen matriks. Perhatikan, misal saya nanti punya pertanyaan, elemen matriks yang berada pada baris kedua dan kolom kedua adalah, kita hitung barisnya, 1, 2, baris kedua adalah ini anggotanya. Kolom kedua, yang kolom kita hitung 1, 2. Berarti nanti jika saya tanya, elemen matriks yang berada pada baris kedua, kolom kedua adalah, jawabannya bilangan atau angka yang ada di letaknya di A22 ini. Seperti itu. Jadi kita lihat, baris kedua, kolom kedua berarti dia A22. Baris ketiga, kolom kedua berarti barisnya 1, 2, 3, kolomnya kedua 1, 2, berarti A32. Ini anggotanya, bilangannya nanti berapa. Seperti itu. Yang perlu Anda ingat adalah M itu menyatakan baris dan N itu menyatakan kolom. Nah, A, M kali N itu adalah elemen pada baris ke M dan kolom ke N. Jadi Anda harus benar-benar ingat bahwa M itu menyatakan baris dan N itu menyatakan kolom. Nah, cara mengubah bentuk tabel menjadi matriks itu mudah caranya. Seperti ini, perhatikan. Ubahlah hasil produksi PT Sukamaju berikut menjadi bentuk matriks. Tabel hasil produksi PT Sukamaju seperti ini. Hasilnya seperti ini. Roti pada minggu pertama 1000, roti pada minggu kedua itu 1100, minggu ketiga itu 1200, minggu keempat itu 1500. Kerupuk minggu pertama 850, minggu kedua 950, minggu ketiga 750, minggu keempat 900, dan seterusnya. Mie juga seperti itu. Perhatikan cara penulisannya di matriks adalah susunannya sesuai apa yang ada di tabel. Misalnya ini, baris pertama kolom pertama adalah roti pada minggu pertama, letaknya 1000, di sini juga 1000. Baris pertama kolom kedua itu 1100 rotinya, berarti di baris pertama kolom kedua juga 1100, dan seterusnya seperti itu. Baris pertama isinya sama seperti itu. Untuk baris kedua pun juga seperti itu. Misalnya saya mau masukkan kerupuk di minggu kedua, kita hitung kerupuk pada baris ke 1, 2, kerupuk pada baris kedua. Minggu kedua pada kolom berapa? Kita lihat 1, 2. Minggu kedua berada pada kolom kedua. Berarti kerupuk pada minggu kedua adalah 950. Itu berada pada baris kedua 1, 2, kolom kedua 1, 2. Berarti kolom kedua di sini, baris kedua di sini. 950. Dan seterusnya. Kita hitung matriks hasil produksi PT Sukamaju ini terdiri dari berapa baris dan berapa kolom. Kita hitung barisnya 1, 2, 3. Ada 3 baris dan kolomnya ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, 4. Kolomnya 4. Jadi kalian ingat-ingat kalau baris itu adalah yang bilangan yang mendatar, sementara kolom itu elemen yang vertikal. Itu kata kuncinya.
Nah, misalnya ini elemen matriks yang ada di baris kedua kolom ketiga, kita hitung baris kedua 1 2, kolom ketiga 1 2 3. Berarti elemen matriks yang berada pada baris kedua kolom ketiga atau kita sebut dengan B ini karena matriksnya adalah matriks B23, baris kedua kolom ketiga adalah 75. Elemen matriks yang ada di baris ketiga kolom ketiga, baris ketiga 1 2 3, kolom ketiga 1 2 3 adalah 90. Untuk yang terakhir, untuk elemen matriks yang berada di baris pertama kolom ketiga, baris pertama 1, kolom ketiga 1 2 3 adalah 12, dan seterusnya. Masing-masing elemen ini bisa disebutkan. Berarti di sini ada 9 elemen. Nanti sisanya silakan kalian gunakan sebagai latihan. Misal elemen pada baris kedua kolom kedua atau B22, baris kedua 1 2, kolom kedua 1 2 adalah 95. Ini nanti bisa kalian coba-coba lagi untuk latihan di rumah. Silakan ditulis di buku tulis semua elemen yang ada di matriks B tersebut. Nah, berikutnya kita akan belajar yang namanya ordo matriks. Ordo matriks itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris. Tadi kita sudah bahas di awal kalau baris itu dilambangkan dengan M dan banyaknya kolom N. Berarti ordo matriks itu ukurannya M kali N. Bukan berarti M kali N itu hasilnya harus MN, atau misalnya ordonya itu 2 kali 3 terus hasilnya 6. Bukan seperti itu ya. Nanti kita lihat ada contohnya seperti ini. Matriks dengan ordo 2 kali 1 mengandung pengertian matriks tersebut barisnya ini pokoknya kita ingat-ingat baris kali kolom. Barisnya 2, kolomnya 1. Kita lihat contohnya ini. Matriks C. Barisnya ada berapa? 1 2. Barisnya ada 2. Yang mendatar ada 2, kolomnya ada 1. Seperti itu contohnya. Untuk ini matriks dengan ordo 3 kali 3 atau matriks berordo 3, karena kalau matriks persegi atau matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom itu kita sebut dengan matriks langsung matriks ordonya berapa. Misal matriks ini adalah matriks berordo 3, dia punya 3 baris, kita hitung 1 2 3, kolomnya juga ada 3 1 2 3. Jadi matriks D ini adalah matriks yang memiliki 3 baris dan 3 kolom, atau bisa kita sebut dengan matriks yang berordo 3. Nah, jenis-jenis matriks itu ada banyak. Ini kita akan belajar beberapa saja yang nanti sering kita gunakan. Yang pertama adalah matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks persegi atau matriks bujur sangkar atau matriks yang berordo N itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, contohnya ini kita hitung coba barisnya berapa? 1 2 3. Barisnya 3, kolomnya berapa ini? 1 2 3. Jadi matriks ini berukuran atau berordo 3 kali 3, atau sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa matriks ini bisa kita tulis matriks persegi berordo 3. Kemudian matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar yang berordo N. Berordo N berarti ukuran antara baris dan kolomnya sama dengan semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Nah, matriks diagonal seperti ini contohnya. Yang dinamakan diagonal utama itu adalah bilangan yang mendatar dari atas ke bawah seperti ini. Ini adalah dia bilangan yang berada di A11, A22 dan A33 untuk matriks yang berukuran 3 kali 3. Sementara untuk diagonal utama untuk matriks yang berukuran 2 kali 2 itu berada di A11 dan A22. Nah, diagonal utama itu ini 138. Nah, yang disebut matriks diagonal yang ada angkanya selain 0 di diagonal utama, sementara semua angka di luar diagonal utama, entah itu di atas atau di bawahnya, itu adalah 0, maka matriks itu disebut matriks diagonal. Seperti itu. Jenis-jenis matriks yang tidak kalah penting adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks diagonal dengan ordo N dan semua elemen pada diagonal bernilai 1, sementara di luar diagonal utama itu nilainya 0. Atau matriks identitas itu disimbolkan dengan huruf I.
Contohnya ini, lihat diagonal utamanya untuk matriks 3 kali 3 adalah A11, A22 dan A33. Ini selain di luar diagonal utama kan nilainya 0, angkanya 0 semua. Sedangkan yang diagonal utama itu semuanya nilainya 1 atau diisi angka 1. Nah, yang seperti ini, matriks yang seperti ini disebut matriks identitas. Nah, kita masuk ke materi terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu tentang transpose matriks. Untuk pertemuan kali ini saya ajarkan untuk operasinya hanya transpose matriks saja. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris matriks A. Kita di sini bicara konteksnya adalah matriks A. Saya ulangi lagi, transpose dari matriks A adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris matriks A menjadi elemen kolom matriks A dan menukar setiap elemen kolom matriks A menjadi elemen baris matriks A. Nah, transpose suatu matriks A itu ditulis dengan lambang A pangkat T kecil atau A pangkat T besar. Pilih salah satu saja nanti. Jadi kata kuncinya adalah transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, transpose matriks A berordo M kali N adalah matriks A dengan ordo N kali M, seperti itu. Ini notasinya salah ya, ini A M kali N, ini harusnya A transpose N kali M, seperti itu. Nah, contoh transpose matriks, kalau matematika tanpa contoh itu akan sulit dipahami. Saya akan memberikan contoh. Nah, transpose dari matriks A 2, 4, 6, 1, 2, 3 adalah, nah kata kuncinya adalah ubahlah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Seperti ini contohnya, saya punya matriks A 2 kali 3, anggotanya 2, 4, 6, 1, 2, 3. Nah, untuk mengubah ini menjadi matriks transposnya itu kita rubah. Ini baris pertamanya ada 2, 4, 6. Kita lihat 2, 4, 6 itu kita nulisnya dari kiri ke kanan. Kita rubah nulisnya dari atas ke bawah seperti ini. 2, 4, 6. Ini di kolom pertama. Ini yang awalnya di baris pertama menjadi kolom pertama. Terus kita lihat di baris kedua 1, 2, 3. Ini kita nulisnya dari kiri ke kanan, kita rubah menjadi dari atas ke bawah dengan susunan yang sama di kolom kedua 1, 2, 3. Jadi yang dari baris pertama menjadi kolom pertama dan dari baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, ukuran A transpose ini adalah 3 kali 2. Yang awalnya tadi dari matriks A yang berukuran 2 kali 3. Jadi dibalikkan ukuran. Baris matriks menjadi kolom matriks dan kolom matriks menjadi baris matriks. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh kedua. Transpose dari matriks B ini ukurannya 3 kali 3, 1, 4, 6, 4, 5, 4 dan 7, 8, 9. Nah, 1, 4, 6, 4, 5, 4 dan 7, 8, 9. Konsepnya sama, kita rubah baris jadi kolom, kolom menjadi baris. Anggota matriks matriks B di baris pertama adalah 1, 4, 6. Ini kita lihat urutannya dari kiri ke kanan, 1, 4, 6. Ini kita tulis di B transpose itu menjadi kolom pertama, kita tulis dari atas ke bawah, susunannya sama, 1, 4, 6. Terus di baris kedua 4, 5, 4. Ini menjadi kolom kedua. Ini urutannya juga dari kiri ke kanan kan, kita tulis menjadi dari atas ke bawah, 4, 5, 4. Terus terakhir di baris ketiga itu ada 7, 8, 9. Ini dari kiri itu 7, tengah 8, paling kanan 9. Ini kita tulis menjadi dari atas ke bawah, 7, 8, 9. Seperti ini. Jadi untuk operasi transpose matriks itu silakan Anda fokus untuk menuliskan dari baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom 3, dan seterusnya. Mau ukuran matriks berapapun atau ordo matriks berapapun, konsep mencari transpose matriks itu sama. Nanti kegunaan transpose matriks ini sangat banyak. Untuk yang salah satunya adalah untuk mencari inverse matriks tersebut. Nanti kita akan sama-sama belajar di part atau bagian berikutnya. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Ini ada poster dari Kemenkes untuk cara cuci tangan yang baik. Silakan Anda lihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Ini silakan Anda praktekkan di rumah di
lingkungan Anda, sekitar Anda. Ketika Anda di luar rumah, silakan menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Sekian pelajaran hari ini. Untuk tugasnya silakan dikerjakan materi yang sudah saya share di e-learning Anda semuanya. Silakan dicek. Jika ada kesulitan silakan Anda japri Bapak atau nanti bisa ditanyakan di grup. Sekian dan terima kasih.